daripada Al-Imam Hasanul Basri mursalan, hadisnya merupakan hadis mursal. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil musalli thalathu khisal, bagi orang yang selalu melaksanakan salat itu telah terdapat di dalamnya tiga perkara. Tiga perkara ini yang akan didapati oleh orang yang melaksanakan salat. Tiga perkara ini sebuah gambaran keuntungan orang yang salat. Jadi pasti setiap orang yang melaksanakan salat itu akan mendapatkan banyak kebaikan, yang diantaranya tiga hal ini. Yang pertama, yatanasaru albirru min anani sama ila mafriqi rasi. Kebaikan itu Allah luaskan. Allah luaskan mulai dari tingginya langit atas sana ila mafriqi ra'sihi, tersambung sampai dengan atas bagian kepalanya orang yang salat. Jadi nilai kebaikan yang dimiliki oleh orang yang salat tersebut, andai itu diperlihatkan kepada kita, maka niscaya akan terlihat mulai dari bagian atas kepala ini sampai ke langit, tembus. Ya, tembus nilai kebaikannya. Ya tanasar. Ya tanasar itu memperluas, menyebar. Ya, kebaikannya itu menyebar sampai kapan, sampai mana? Anana sama, sampai setinggi langit. Masya Allah, sampai setinggi langit. Dari mulai atas kepala kita sampai setinggi langit itu akan terlihat, akan nampak nilai-nilai kebaikannya seseorang yang sedang sholat atau yang sudah melaksanakan sholat. Hanya saja kita tidak tahu, karena itu bersifat abstrak. Kalau andai Allah tampakkan kepada seluruh orang yang sholat, ya tidak teruji imannya. Imannya tidak teruji karena sudah melihat, dan tidak ada, saya yakin, orang kafir yang tertutup hatinya akan iman kepada Allah itu tidak ada. Pasti mereka akan berbondong-bondong ke masjid karena tahu menilai nilai daripada orang yang sholat itu seperti itu, terlihat. Makanya tambah orang itu mendekati pengetahuannya terhadap nilai-nilai sholat yang memang terdapat di dalamnya banyak sekali kebaikan, maka tambahlah semangatnya melaksanakan sholat, meskipun dia hanya merasakan pengaruh daripada pelaksanaan sholat tersebut. Tapi tadi di garis bawahi lagi, sholatnya yang memang betul-betul mereka sholat, bukan sholat sembarang sholat. Hanya sholat saja, tidak memperhatikan wudunya, tidak memperhatikan niatnya, syurut-syurut sahnya sholat itu tidak diperhatikan, bukan yang demikian. Tapi memang sholat yang didasari dengan kepedulian, mulai daripada wudunya itu sudah disempurnakan sampai dengan berikut pelaksanaan sholatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tahuffu bihil malaikatu min ladun qadamaihi ila ananis sama. Yang kedua, orang yang sholat itu akan dikerumuni malaikat. Mulai dari mana si malaikat itu mengerumuni orang yang sholat, min ladun qadamai, dari bawah kedua telapak kaki kita. Dari dua telapak kaki orang yang sholat itu malaikat di sekelilingnya itu sangat banyak sekali. Bertumpuk malaikat itu sampai anana sama, sampai menjulang tinggi ke langit sana.
Semua malaikat itu menyaksikan orang yang sholat. Waduh, kada kegampangan. Menyaksikan orang yang sholat, menyaksikan ya banyak kebaikan-kebaikan yang didapati oleh orang yang melaksanakan sholat tersebut. Bayangkan, tahufful malaika. Dan mereka para malaikat itu mengerumuni orang yang sholat, bukan sebatas mengerumuni, tapi mereka itu ketika turun ya menyaksikan orang yang sholat itu ya, apalagi sholatnya betul-betul khusyuk ya, dibacakan istighfar. Artinya istighfar itu dimintakan ampunan kepada Allah dari sekian banyak ratusan ribu malaikat sampai menjulang tinggi dari banyaknya malaikat itu, mereka semuanya membacakan istighfar atau memintakan permohonan ampunan kepada Allah sagan orang yang salat tadi itu. Oh, coba bayangkan ya, gimana tidak mulia ya, karena kemuliaannya sedemikian rupa. Itulah yang menjadi penyebab ya kita kadang salat itu malas. Ya, banyak yang demikian. Kita alhamdulillah banyak yang demikian. Dikarenakan apa? Cobaan buat dia. Iya, karena sesuatu yang bernilai besar itu juga cobaannya tidak sedikit. Iya, karena sholat ini bernilai besar, banyak juga orang yang berbagai macam cara untuk meninggalkannya dan menyatakan alasan. Iya, karena memang itu merupakan rintangan bagi orang yang sholat, mengingat di dalamnya terdapat banyak sekali kebaikan. Wa yunadihi munadin law ya'lamul musalli man yunaji man fatal. Kemudian ada sejenis seruan ya, sejenis seruan dari langit menyatakan law ya'lamul musalli, andai orang yang sholat itu ya mengetahui man yunaji, kepada siapa dia telah bermunajat ya, man fatala, maka niscaya dia tidak bakalan mengabaikannya, tidak bakalan meninggalkannya, tidak bakalan berbalik ya, pasti dia akan selalu menghadap, begitu, pasti dia akan menghadap. Karena yang dihadapi, yang ada di hadapan kita seperti mana hadis sebelumnya disampaikan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita, yang dengan jelas melihat kita, memperhatikan kita, bahkan setiap bacaan-bacaan kita direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya berkaitan dengan orang yang salat tersebut. Maka andai diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka hijabnya kita. Ya, kepada siapa kita bermunajat ini, kepada siapa kita menghadap ini. Seperti mana para sahabat-sahabat terdahulu, mereka kalau sudah masuk kerana solat, tidak ada lagi yang namanya ABC dalam hidup yang selama sehari-hari dilakukan itu diingat di dalam solat. Hilang semuanya. Dari saking khusyuk dan dia khawatir, takut ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik didapati dalam solat sampai dia betul-betul ya, ada yang bergetar salatnya tadi itu. Takut saya. Kenapa? Di hadapan saya ini Allah memperhatikan saya, peduli dengan saya, merespon saya. Kalau sampai saya ada sifat main-main di dalam solat, siapa saya ini? Allahu Akbar. Dengan siapa saya bermunajat? Dengan siapa saya menghadap ini? Kok masih bisa main-main ketika di dalam solat? Ya, maka mereka berusaha sekuat tenaga untuk supaya bisa khusyuk di dalam solatnya, dan itu terbukti. Ya, dan itu terbukti. Para terdahulu kita, mereka apabila sudah solat lupa yang lainnya. Bagaimana dia merasakan nikmat lazzatul ibadah, nikmatnya beribadah, nikmatnya munajat, nikmatnya berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam orang sedang telepon asik ya, bertelepon itu kalau ada orang yang jawil-jawil kita itu mengganggu kita, kita geram. Nah, karena asik, kita sudah lagi asik ngobrol. Nah, kita berdialog seperti pada hadis yang sebelumnya disampaikan. Kita di solat ini berdialog. Ya, lagi berpandiran dengan Allah. Ya, bahasa-bahasa hakikat.
Ya, luar biasa. Jadi ada saling menjawab di situ ketika kita dalam melaksanakan sholat. Ya, luar biasa. Makanya jangan sampai terganggu dengan suatu hal apapun yang bisa merusak hubungan kita dengan Allah ketika di dalam sholat. Kemudian berikutnya di antara nilai baik orang yang salat, annal malaikata tusalli 'alal musalli madama fi musallah. Oh, madama fi musallah. Bahkan sampai para malaikat itu dia tidak cukup ya beristighfar memintakan ampunan kepada orang yang salat, juga dia itu ya mengucapkan apa? Shalawat. Annal malaikah tusalli. Mengucapkan shalawat artinya berdoa, mendoakan. Mendoakan siapa? Alal musalli, mendoakan orang yang salat itu. Sampai kapan? Madama fi musalla. Selama dia ada di dalam salatnya. Selama dia ada di dalam salatnya dan di tempat salatnya. Masya Allah. Fi musalla berarti selama dia melaksanakan salat dan masih berada di dalam di tempat dia salat itu. Seperti mana kita setelah salat kita masih berada di tempat salat kita. Madama fi musalla, ya, itu malaikat terus mendoakan. Ya Allah, gimana enggak mulia, gimana enggak agung. Secara logika kita bisa ya menggarisbawahi betapa beruntungnya orang yang salat itulah. Kenapa? Yang mendoakannya ini malaikat. Ada alang-alang. Doanya malaikat ini mustajab, makbul. Doanya malaikat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat tidak ada dosa. Jadi tidak ada yang menjadi penghalang untuk doanya si malaikat tadi, langsung tembus ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Makhluk pilihan Allah diciptakan dari cahaya. Ya, luar biasa. Itu malaikat mendoakan dan saking memuliakannya orang yang sholat. Coba bayangkan. Di sisi lain kita bisa menggarisbawahi bahwasanya kalau malaikat saja itu pandai memuliakan, mengagungkan orang yang sholat. Malaikat. Oh, kan? Pandai menghormati orang yang sholat. Itu malaikat. Berarti dari saking tinggi derajatnya orang yang sholat tadi itu. Kurang mulia apa itu malaikat? Kurang agung apa itu malaikat yang gawiannya hanya ibadah saja? Kalau diperintahkan ikam sujud, wahai malaikat, dia akan sujud terus sebelum diperintahkan untuk ya satu perbuatan yang lainnya. Dia terus akan sujud. Ikam ruku terus. Ikam berdoa terus sampai dia mendapatkan perintah untuk perbuatan yang lainnya. Itu malaikat. Gimana tidak mulia, gimana tidak agung. Seagungnya malaikat, setinggi derajatnya malaikat itu ya masih menghormati manusia yang terkadang dia ini ada kadang berbuat dosa, kadang berbuat salah. Ya, bisa jadi banyak perbuatan dosanya, banyak perbuatan salahnya. Ya, meskipun demikian, coba lihat ini malaikat menghormati betul orang yang sholat. Berarti yang sholat ini bukan orang sembarangan. Ya, dan sholat ini bukan suatu pekerjaan yang biasa, melainkan betul-betul amalan yang luar biasa sehingga malaikat itu sampai menghormatinya, menjunjung tinggi untuk orang yang melaksanakan sholat. Musalli, yaitu orang yang melaksanakan sholat.